Dan pemirsa, untuk membahas seluk-beluk atau bagaimana memelihara ikan koi ini, kita akan mengajak Anda berbincang dengan pecinta ikan koi dari Kabupaten Bandung tersebut selengkapnya dalam dialog Nusantara Siang berikut ini. Pemirsa, sudah terhubung bersama kami melalui saluran Zoom, Denny Forcahyanto. Beliau ini merupakan pecinta ikan koi yang kini telah menghasilkan ratusan juta rupiah dari hobinya tersebut. Selamat siang, Kang Denny. Selamat siang, Mbak Desi. Ya, Kang Denny, boleh diceritakan mungkin bagaimana awalnya hingga bisa memelihara ikan ini dan kapan pertama kali memelihara ikan koi ini? Baik, mungkin untuk pemeliharaan ikan koi ini saya berawal di 6 tahun yang lalu. Jadi mulai dari membuat kolam di depan rumah, kemudian kita aktif di media sosial, ternyata teman-teman di pencinta koi ini banyak sekali di media sosial. Akhirnya kita mulai bergabung, mencari tahu bagaimana cerita tentang koi, memelihara koi, dan rupanya koi ini merupakan juga ajang bisnis yang bisa menghasilkan melalui mungkin adanya show atau kontes. Demikian. Baik, artinya ini usaha yang berawal dari rumah, begitu ya Kang ya, lalu dikembangkan bersama dengan sendiri atau dengan rekan, Kang? Betul. Jadi saya awalnya sendiri, namun saya mulai merangkul teman-teman dengan rekan bagaimana caranya untuk memelihara ikan koi sehingga koi itu bisa berkualitas dan bisa dikonteskan atau disowkan sedemikian. Baik, oh berarti ikan koi ini ada show seperti itu ya Pak, ya Kang ya. Itu seperti apa show-nya, Kang? Boleh diceritakan mungkin? Baik, untuk show ikan koi ini biasanya sudah biasa dalam lingkungan nasional. Belum pernah ada ikan show yang untuk koi ini yang sifatnya daerah atau provinsi. Nah kemudian untuk ikan show ini bisa dilihat dari karakter ikan, mulai dari ikan itu shining, mungkin dari badannya, kemudian dari pattern. Kalau kita bilang ikan itu sudah dianggap finish seperti itu. Baik, artinya ini menarik sekali, ikan koi nanti diperlombakan begitu ya Kang ya? Betul, dan show ini sempat juga terhambat hampir sekitar 2 tahun dekade. 2 tahun, maksudnya 2 tahun ini setelah adanya waktu itu ada lockdown. Mudah-mudahan nanti tanggal 1 Oktober juga saya berkesempatan untuk melaksanakan show di Soreang, dan ini adalah awal buat saya, debut saya untuk melaksanakan show, mengumpulkan dan menggairahkan lagi pembisnis ikan koi di Indonesia. Demikian. Baik, lalu kalau boleh tahu nih Kang, kenapa memilih ikan koi? Karena kan banyak sekali ya jenis ikan lain. Betul. Jadi ikan koi ini ada semacam unik ya. Jadi mereka itu pemeliharaannya dibilang mudah atau gampang juga tidak. Uniknya itu jadi kita setiap hari harus melihat perkembangan ikan koi tersebut. Seolah-olah memang ikan ini pengen disayang gitu. Ketika dia mungkin warna memudar, kita segera mungkin memberikan makanan yang bisa memulihkan warnanya dengan color, atau mungkin mengurus, kita kasihkan dia makanan grow. Kalau misalnya nanti agak lembab, kita kasih makan white gem seperti itu. Jadi tiap hari kita tidak pernah bisa lepas dengan ikan koi tersebut. Baik, baik. Lalu bagaimana tips merawat dan mengembangbiakan ikan koi supaya berhasil nih Kang? Baik, kalau untuk tips memelihara ikan koi itu sebetulnya lebih cenderung kita memelihara air dan memelihara bakteri yang ada di dalam chamber, sehingga ikan ini merasa hidup di alam terbuka seperti itu. Jadi untuk menghilangkan amoniak, artinya dari kotoran yang dikeluarkan oleh ikan koi tersebut, bagaimana caranya tidak berkembang menjadi bakteri yang jahat, yang bisa merusak sendiri atau bisa menimbulkan penyakit kepada ikan koi tersebut. Baik, artinya ini memang kunci pemeliharaan ikan koi terdapat pada airnya, begitu ya Kang ya? Lalu untuk makanan, Betul. jenis makanan apa Kang yang menjadi pakan ikan koi? Baik, untuk makanan ikan koi ini kalau merek mungkin kita tidak sebut ya, jadi ada 4 biasanya. Jadi untuk makanan ikan koi ini 4 jenis yang kita bisa sebut color, kemudian white gem untuk menggemukkan, grow untuk menggemukkan, white gem untuk memutihkan,
Dan kemudian apabila memang ikan itu sudah dianggap sudah sempurna menurut pandangan kita, bisa kita kasih makan balance sehingga kualitas dari ikan koi tersebut terus terjaga. Iya. Baik, baik memang berarti dari makanannya pun ini harus selalu terjaga begitu ya Kang ya. Lalu ini Betul, betul. dari mana Kang Denny dapat ilmu dalam memelihara ikan koi ini Kang? Baik. Yang paling pertama memang saya selalu ingin tahu dengan teman-teman, bertanya, sering berkunjung kepada teman-teman yang sudah sukses sebelumnya, senior-senior saya, bertanya dan terus bertanya, belajar dan terus belajar. Kemudian saya juga buka mungkin dari YouTube, dari media sosial lainnya. Kita Baik. terapkan kepada ikan yang ada di rumah, apa perkembangannya, apa potensinya. Jadi mulai dari kecil ini ikan kita terus pantau potensinya sampai kemana. Bahkan mungkin kalau memang ada sedikit kurang-kurang warna yang tidak pantas, kita bisa lakukan pembersihan seperti itu. Baik, artinya memang ilmunya itu didapatkan sendiri dengan hasil mencari-cari informasi di berbagai media begitu ya Kang ya. Lalu apakah Betul. ada kesulitan atau tidak Kang dalam memelihara ikan koi ini? Mungkin boleh diceritakan Baik. apa saja kesulitannya? Kesulitan yang timbul di dalam ikan koi ini apabila memang cuaca tidak mendukung. Biasanya terjadi pada saat pancaroba. Jadi ikan koi ini dia rentan dengan cuaca. Pada saat itu kita otomatis akan tidak terlalu banyak memberi pakan, kemudian tetap memberikan istilahnya perawatan dalam arti kata membersihkan chamber dan segala macam. Intinya banyak faktor yang memang pada saat terjadinya pancaroba itu disitulah rentan penyakit. Sehingga kita harus waspada dan setiap hari selalu melihat kondisi ikan koi tersebut. Baik, artinya memang tantangannya terdapat pada perubahan iklim dan juga cuaca yang ada begitu ya Kang ya? Betul. Iya. Lalu kan kita tahu ada ikan koi kualitas juara. Nah, ini maksudnya bagaimana Kang? Dan apa yang menjadikan ikan koi itu berkualitas juara? Betul. Ikan koi yang bisa disebut berkualitas juara ini kategori yang tadi mungkin pernah saya sebutkan, dia ada shining, kemudian badannya bagus, dan mungkin pattern ya. Jadi pattern itu komposisi warna, dan di akhir itu warnanya tersebut disebut finish, tidak ada sasi. Namun kategori untuk ikan kontes ini sendiri nanti akan berbeda-beda terhadap jenis ikan tersebut. Misalnya kalau misalnya di Soa itu dia ada Motoguro, kalau misalnya di Sankei dia ada Tejima, kalau di Kohaku mungkin ada Odome-nya, seperti itu. Bahasa-bahasa Jepang masih kita pergunakan untuk penilaian dalam kualitas koi tersebut ya. Baik, untuk yang kualitas super ini harganya kisaran berapa Kang? Kisaran harga ini seperti batu ali untuk ikan koi ini. Jadi saya sendiri tidak bisa memastikan untuk harga. Jadi harga ikan koi ini yang fantastis pada tahun 2018 itu yang saya tahu adalah Miss Ying, dia sampai dengan harga 28 miliar. Namun untuk di kelas Indonesia sendiri masih bersekitar untuk kelas kontes yang nanti bisa mendapatkan Grand Champion mungkin di angka ratusan juta ya, bahkan mungkin sampai dengan 800 juta seperti itu. Baik, artinya memang ikan koi ini bisa mencapai miliaran ya Kang ya? Betul, betul Baik, ya. nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita, namun kami harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Nusantara Siang akan kembali usai jeda. Anda kembali di Dialog Nusantara Siang, pemirsa masih bersama Denny Forcahyanto yang merupakan pecinta ikan koi dari Kabupaten Bandung. Ya Kang Denny, tadi kan sudah disinggung sedikit mengenai harga dari ikan koi yang terbilang cukup fantastis ya Kang ya, bisa mencapai miliaran rupiah. Nah, untuk penentuan harganya sendiri ini bagaimana Kang? Dari jenis, ukuran, atau dari apanya Kang? Dari kualitas yang jelas ya, jadi untuk di kelas memang di Indonesia sendiri belum sampai ke harga yang terlalu tinggi. Harga tersebut memang tidak diukur dari maksudnya tidak diukur dari ukurannya, namun memang dari kualitas ikan itu tersebut sendiri. Saya pernah juga mempunyai cerita
dengan kualitas yang sering dia juara, champion, kalau misalnya di ikan koi itu, di ukuran 15 cm bisa dengan harga 10 juta, seperti itu kira-kira. Jadi harga ini memang tidak pernah ada bandrolnya untuk ikan koi ini. Seperti itu. Baik. Baik, memang kualitas yang dilihat dari penentuan harga dari ikan koi itu sendiri ya, Kang ya. Lalu tadi kan Kang Betul. Denny sempat menyebutkan bahwa pemasaran yang dilakukan melalui sosial media. Nah, ini seperti apa Kang pemasarannya? Melalui sosial media apa saja? Baik, yang saya lakukan untuk melakukan pemasaran ikan mulai dari sosial media misalnya Facebook, Instagram, membuat grup WhatsApp itu sendiri. Untuk penjualannya juga berbagai macam cara, jadi bisa dengan melalui event KC atau keeping contest, atau dengan event GO, grow out, atau mungkin lelang setiap harinya. Dan mungkin pada saat-saat tertentu kita mengupload ikan-ikan yang sifatnya sudah siap show atau show quality, demikian. Baik, untuk pembeli biasanya berasal dari daerah mana saja, Kang? Ya, untuk yang ada di grup saya, seluruh Indonesia ada. Dari Kalimantan, juga ada Bali, Madura, Baik. Palembang, Padang. Untuk di Pulau Jawa itu sendiri otomatis seluruh teman-teman yang sudah dekat banyak. Baik, artinya kan ini sudah menjangkau beberapa kota dan juga pulau di Indonesia, begitu ya, Kang? Lalu bagaimana dengan pengirimannya, Kang? Menggunakan apa dan apakah aman, Kang, untuk pengiriman ikan sendiri? Baik, iya. Jadi untuk pengiriman itu sendiri, untuk misalnya daerah Jawa, kita menggunakan plastik yang sudah kita kasih oksigen, yang sebelumnya ikan tersebut dilakukan proses karantina. Nah, untuk keluar Pulau Jawa, kita melakukan pengiriman melalui pesawat. Dan tentunya proses pengiriman itu sendiri sudah diawasi oleh Badan Karantina. Jadi ada aturan-aturan tertentu yang memang sudah diatur oleh Badan Karantina Negara sendiri. Ada PNBP-nya begitu untuk pengiriman seperti itu. Baik, berarti memang untuk pengirimannya sendiri sudah dipastikan sangat aman, begitu ya, Kang ya? Lalu tadi Begitu, Kang baik. Denny sempat bercerita sendiri pernah melakukan istilahnya mengobrol dengan sesama pecinta ikan koi. Ini tuh apakah ada komunitasnya atau bagaimana, Kang? Mungkin boleh diceritakan. Baik, ya memang semacam ada komunitas yang tidak terikat oleh suatu kesatuan tertentu. Jadi kita masing-masing mempunyai nama. Misalnya kalau saya misalnya For Koi Center, nanti teman saya misalnya Pak Com atau Hans Koi, demikian. Namun kita selalu berkomunikasi dengan mereka, terutama di saat adanya show, itu kita bisa bertemu sesama pencinta ikan koi se-Indonesia. Nah, jadi mudah-mudahan PPKM atau mungkin pandemi ini berakhir dan show ini bisa berjalan dengan lancar di seluruh Indonesia yang hampir setiap bulan itu ada. Jadi pertemuan kita semakin bagus dan selalu membagi cerita tentang pengalaman, bagaimana ada menangani penyakit, bagaimana mengurus dengan baik, pakan apa yang sebaiknya diberikan dengan kondisi cuaca seperti ini, apa yang harus kita lakukan, seperti itu banyak cerita. Jadi senang kalau kita ada show itu kumpul dengan teman, otomatis juga teman-teman yang memang pencinta koi dan penjual koi ini marak ya, jadi pencinta koi juga banyak yang membeli, penjual juga meningkat ekonominya, demikian. Baik, artinya memang komunikasi terjalin dari para pecinta koi ini terjalin pada saat adanya lomba atau show tadi ya, begitu ya Kang ya? Betul. Iya, lalu sebelum menekuni bisnis budidaya ikan koi ini, sebelumnya Kang Denny bekerja di bidang apa nih Kang? Saya bekerja di pemerintahan, kebetulan saya menjadi aparat kepolisian di sini. Jadi hobi ini merupakan hobi yang memang awalnya itu iseng-iseng saja, hobi ternyata terjadi jual beli yang cukup lumayan, fantastis untuk nilai jualnya. Seperti itu. Baik, artinya memang ini seperti hobi yang diseriuskan begitu ya Kang ya? Betul, betul, betul. Baik, lalu dalam bisnis ini Kang Denny dibantu siapa saja? Untuk pegawai toko ikannya sekarang sudah berapa orang Kang? Sepertinya sudah banyak ya kalau kita lihat di paket beritanya. Iya betul. Ya untuk pegawai sendiri mungkin sudah ada baru 4 sih ya. Kita baru mulai lagi untuk
proses bisnis ini juga kita tidak sendiri, ada beberapa teman dan investor yang memang mempercayakan itu kepada saya. Baik, berarti memang tidak hanya dengan teman-teman, tetapi juga ada dukungan dari investor begitu. Lalu di tengah pandemi Betul. seperti ini, saat perekonomian orang kan banyak yang menurun ya Kang ya, apakah penjualannya juga berkurang? Untuk masa pandemi ini justru untuk ikan-ikan yang kualitasnya kolam, artinya untuk pencinta koi yang punya kolam itu justru meningkat. Kebanyakan penghobi koi ini pengen mengganti atau menambah ikannya karena mereka banyak di rumah untuk bisa menambah koleksi ikan-ikan koi yang di rumah saat di rumah tersebut ya. Baik, justru memang meningkat ya Kang ya, karena kan hobi di sini lebih meningkat saat pandemi kan orang lebih banyak di rumah mungkin seperti itu ya Kang ya? Betul. Baik, Iya betul. ya. Lalu apa perbedaan ikan koi dengan ikan lain dari sisi keuntungannya Kang? Maksudnya keutuhan. Keuntungan dalam bisnisnya begitu? Ya kalau di ikan koi ini ada semacam kelebihannya apabila seseorang mempunyai kolam ikan koi, dia bisa lebih dari 50 atau mungkin 100 bahkan seperti itu. Berbeda dengan ikan hias lainnya. Jadi kalau kita ngelihat ikan hias mungkin misalnya kita lihat jenis arwana, mungkin dalam satu akuarium cukup satu. Atau mungkin ikan cupang juga cukup satu dan seperti itu. Oke. Sementara ikan koi ini akan terus bertambah, berganti dan terus berganti di dalam kolam itu. Baik, berarti memang ikan koi ini tidak menghabiskan banyak tempat karena dalam satu tempat bisa disimpan beratus-ratus ikan begitu ya Kang ya? Betul, sesuai tempatnya ya. Iya. Lalu di masyarakat sendiri kan ikan koi dipercaya dapat membawa keberuntungan ya Kang ya, kesuksesan dan juga kekayaan bagi pemiliknya. Nah, apakah ini betul dan apakah ini yang menjadi titik unik dari penjualan si ikan koi ini Kang? Ya baik. Kalau masalah rezeki kita kembalikan bahwa Allah sudah memberikan rezeki yang lebih ya. Cuman memang kalau kita ngelihat dari ceritanya seperti itu, awalnya juga saya tidak mungkin bisa membeli ikan koi ini dengan harga fantastis. Namun mungkin kenyataannya ini yang membuat rezeki buat saya dari Allah dengan memelihara ikan koi, menambah terus dan menambah serta menambah dan alhamdulillah ada investor yang melirik, akhirnya saya dipercaya untuk bisa melakukan jual beli koi dengan lahan yang memang alhamdulillah cukup besar, demikian. Baik, sejauh ini sendiri berapa rekor penjualan ikan koi Kang yang Kang Denny jual? Iya, memang kalau posisi menjual ini saya belum lama, jadi di masa pandemi ini saya melirik adanya potensi tersebut dan memang tidak baru buka baru 1 bulan. Dalam 1 bulan ini saya bisa menjual sekitar kemarin itu 98 ekor ditambah dengan ini sekitar 130-an ekor ya. Artinya 130 ekor yang terjual dalam waktu berapa lama Kang? 1 bulan. 1 bulan, baik. Ini cukup Iya. banyak ya Kang ya. Untuk omsetnya Iya. sendiri ini berapa Kang per bulan atau ininya hingga sampai bisa meraup keuntungan ratusan juta? Ya, kebetulan memang baru 1 bulan saya pun mengevaluasi hasil yang saya capai. Penjualan dalam 1 bulan ini mencapai di angka 240 juta. Baik, cukup besar sekali ya Kang ya. Iya. Iya, untuk terakhir mungkin Kang ada himbauan atau ajakan Kang Denny untuk pemirsa di rumah yang ingin memulai bisnis dengan hobi yang ditekuni Kang? Baik, tips atau yang saya sampaikan untuk bisa memelihara ikan koi itu sebaiknya menyiapkan tempat dulu yang baik untuk ikan koi, karena untuk ikan koi ini kita yang tadi saya bilang bahwa pemeliharaan itu lebih cenderung kepada pemeliharaan air, sehingga kolam itu betul-betul bisa memfiltrasi air atau mungkin kotoran yang sudah dikeluarkan oleh ikan koi tersebut bisa tersaring sehingga tidak menjadi amoniak atau yang kita sebut sebagai awal dari penyakit ikan koi tersebut. Baik, baik, terima kasih Kang Denny. Berarti ini artinya jika memang hobi tapi diseriuskan juga bisa menghasilkan begitu ya Kang ya, asal tekun dalam menekuni si hobi ini begitu ya Kang ya?
Betul. Baik, terima kasih Kang Denny Cahyanto telah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Siang. Sampai jumpa, Kang. Ya, terima kasih Mbak Jika. Selamat.